Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan kalimat efektif dan tidak efektif di pertemuan minggu kedua ini. Berikut merupakan profil dari anggota kelompok 5. Selanjutnya untuk kalimat efektif ada terkait dengan kami melakukan pengujian sensitivitas hasil estimasi atau robustness check dengan metode sequential inclusion. Nah, kenapa kalimat ini disebut sebagai kalimat yang efektif? Karena dalam kalimat ini terdapat minimal satu SPO, yakni kami itu merupakan subjek, melakukan pengujian itu predikat, sensitivitas hasil estimasi atau robustness check disebut dengan objek, dan dengan metode sequential inclusion itu keterangan cara. Selain itu penyampaian kalimat ini jelas dan ringkas, disusun dengan ejaan dan juga penggunaan bahasa yang tepat sehingga makna kalimat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pembaca. Kalimat efektif yang selanjutnya yaitu pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya dalam 7 hari setelah jatuh tempo. Mengapa kalimat ini disebut sebagai kalimat efektif? Karena mengandung unsur SPOK, di mana pejabat merupakan subjek, menerbitkan merupakan predikat, surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis merupakan objek, apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya merupakan keterangan, dalam 7 hari setelah jatuh tempo merupakan keterangan waktu. Selain itu, kalimat di atas juga tidak mengandung gejala pleonatis, tidak ada pengaruh bahasa asing ataupun daerah, menggunakan ejaan dan bahasa yang baku, memiliki makna yang logis, kalimat ringkas dan jelas, serta mudah dipahami. Menurut saya, salah satu kalimat efektif yaitu Bank Indonesia menghadirkan standar pembayaran berupa QR Code, di mana di dalam kalimat ini terdapat struktur SPOK yang jelas, yaitu Bank Indonesia sebagai subjeknya, menghadirkan sebagai predikatnya, standar pembayaran sebagai objeknya, lalu berupa QR Code sebagai keterangannya. Selain itu, di dalam kalimat ini juga tidak terdapat subjek dan predikat ganda. Lalu, penyusunan kalimat ini juga singkat, padat, dan jelas. Kalimat efektif berikutnya adalah pelaku UMKM disarankan untuk melengkapi pemasaran tradisional dengan pemasaran online. Alasan mengapa kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat efektif? Karena yang pertama, pada kalimat tersebut terdapat SPOK. Pelaku UMKM, yaitu subjek, disarankan untuk melengkapi, yaitu predikat. Pemasaran tradisional adalah objek, dengan pemasaran online adalah keterangan. Lalu yang kedua, makna kalimat mudah dipahami. Dan yang ketiga, kalimat ringkas dan jelas, serta sebagai info tambahan, mengapa pada kata pemasaran online-nya tidak menggunakan huruf miring, karena sebagaimana kita ketahui, online itu sudah diketahui oleh banyak orang dan maknanya sudah diketahui. Memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi yang didasarkan pada fokus perilaku masing-masing pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan usahanya. Nah, kenapa kalimat ini tergolong menjadi kalimat tidak efektif? Alasannya, yang pertama, kalimatnya terlalu panjang. Yang kedua, kalimatnya terlalu terbelit-belit. Terus berikutnya, kata melakukan mitigasi dapat disingkat menjadi memitigasi. Kata yang didasarkan pada dapat diganti menjadi berdasarkan. Kata dapat di depan kata maksimalkan bisa dihapus. Jadi, setelah kita ralat, kalimatnya akan menjadi, oleh karena itu, pelaku UMKM harus memitigasi risiko fintech untuk memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi berdasarkan fokus perilaku masing-masing pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan usahanya. Nah, kalimat yang tidak efektif selanjutnya adalah pendapatan orang tua. Pendapatan adalah penghasilan yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Kalimat tersebut tidak efektif karena kalimat tersebut terlalu panjang dan berkesan bertele-tele. Yang kedua, terdapat 2 subjek secara berurutan pada kalimat tersebut. Yang ketiga, kalimat tersebut mengandung gejala pleonastis atau juga biasa disebut dengan mubazir. Nah, selain itu kalimat tersebut memiliki unsur kalimat yang tidak lengkap dan juga strukturnya yang tidak jelas atau rancu. Maka dari itu seharusnya menurut pendapat saya kalimat tersebut adalah orang tua memperoleh penghasilan setelah melakukan pekerjaan. Kalimat Mili et al. 2017 mengatakan Dewan Independen adalah perangkat pemantauan. Dewan yang independen adalah bersifat mandiri, tidak berpengaruh. Menurut saya kalimat ini kurang efektif karena kalimatnya terlalu panjang dan ada beberapa kata yang tidak diperlukan. Jadi ralat kalimatnya adalah Mili et al. 2017 mengatakan Dewan Independen adalah perangkat pemantauan yang bersifat mandiri, tidak berpengaruh. Satu contoh kalimat tidak efektif menurut saya yaitu sehari-harinya akuntan harus bekerja dengan tekanan yang tinggi dengan tenggang waktu yang sempit. Menurut saya kalimat ini tidak efektif karena kalimat yang digunakan itu terlalu bertelit-telit
Yang kedua, mengandung gejala pleonastis atau mubasir karena kata dengannya itu terulang sebanyak 2 kali. Seharusnya jika diralat menjadi kalimat efektif, kalimat ini bunyinya seperti sehari-harinya akuntan harus bekerja dengan tekanan yang tinggi dan tenggat waktu yang sempit, sehingga tidak terjadi kata yang mubasir terulang sebanyak 2 kali. Dan penggunaan titik koma yang salah karena kalimatnya sudah dari awal tidak efektif karena terjadi pengulangan sebanyak 2 kali. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.